Nama Everest diambil dari orang ini, George Everest. Dia adalah ahli geologi dari Inggris. Di tahun 1800-an, saat India dijajah Inggris, dia mencoba memetakan seluruh India. Yang namanya pemetaan, otomatis mereka harus melakukannya menggunakan alat ini. Alat yang biasa digunakan oleh kontraktor untuk mengukur tanah. Nah, alat ini mempunyai bandul di bawahnya yang sering disebut plumb bob. Fungsinya untuk memastikan bahwa alat ini tegak lurus dengan permukaan tanah ketika kita mengukur, sesuai hukum gravitasi. Nah, suatu waktu Everest dan timnya gagal melakukan pemetaan karena hasilnya selalu berbeda dengan pemetaan metode lainnya. Dia curiga itu gara-gara dia mengukurnya terlalu dekat dengan pegunungan Himalaya. Loh, memang apa hubungannya? Yang namanya gunung, masanya pasti besar. Kalau masanya besar, berdasarkan hukum gravitasinya Newton, gravitasinya akan menyerong ke gunung daripada lurus ke bawah. Nah, menurut Everest, itulah yang menyimpangkan bandulnya, sehingga pengukurannya tidak akurat. Namun ternyata Everest salah. Setelah diteliti ulang, ternyata bandulnya tidak menyimpang. Kalaupun menyimpang, tidak sebesar yang diperkirakan Everest. Nah, fakta ini mengejutkan para ahli geologi. Mengapa? Karena gunung yang segitu besarnya, kok gravitasinya tetap normal, seolah-olah gunung itu kopong. Nah, fenomena ini kemudian dipelajari oleh dua orang, George Biddle Airy dan John Henry Pratt. Mereka menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin terjadi kecuali di bawah gunung itu ada massa yang besar yang mengarah ke bawah. Mereka menyebutnya akar gunung. Jadi hampir seperti gunung es. Yang kalian lihat di permukaan hanya sebagian kecil saja. Yang lebih besar justru ada di bawahnya. Nah, fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah isostasi. Isostasi adalah keseimbangan gravitasi karena tinggi rendahnya tanah. Kalian akan paham ini kalau tahu hukum Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan bahwa kalau kalian mencelupkan sebuah benda ke dalam air, maka benda itu akan mengalami gaya apung yang sebanding dengan berat air yang dipindahkan. Tergantung dari massa jenisnya. Kalau massa jenisnya lebih ringan dari air, tentu benda itu akan mengapung. Dan mengapungnya pun tergantung pada dua hal. Seberapa padat bendanya dan seberapa tebal bendanya. Nah, sekarang perhatikan analogi berikut. Di sini ada dua balok kayu. Yang satu tebal tapi ringan, yang satu tipis tapi lebih berat. Kalau kalian celupkan keduanya, maka yang tipis tapi lebih berat akan cenderung lebih tenggelam dibanding yang lebih tebal tapi lebih ringan. Nah, seperti itulah kerak bumi. Tadi sudah dikatakan bahwa kerak bumi mengapung di atas mantel, karena kerak bumi massa jenisnya lebih ringan daripada mantel. Dan tadi sudah dikatakan bahwa kerak bumi itu ada dua jenis, ada yang di darat dan ada yang di laut. Uniknya, kerak bumi yang di laut itu lebih padat daripada kerak bumi yang ada di darat. Sehingga kerak bumi yang ada di laut itu lebih rendah posisinya daripada kerak bumi yang ada di darat. Karena kondisi inilah justru kita punya daratan dan lautan.